Hai guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Anjay. Balik lagi dengan dua host kece. Ada Christy, ada Patrice. Kali ini ada guest-nya gue yang sangat lucu ini. Buat pendengar lama nih pasti udah tahu, tapi pasti nggak tahu kan muka gue kayak gimana. Jadi ini muka gue. Anjay. Kali ini nama gue Stevie ya. Stevie. Udah ganti nama lagi. Stevie Wonder bener. Oke. Jadi silahkan bapak ibu. Binatang lo. Langsung maaf. Masih ke bawah kantor ya? Biasa baru Jumat. Silahkan. Kayak kembalikan lagi ke ibu-ibu sekalian. Terima kasih ya. Sangat bagus openingnya. Oh iya jelas. Sudah terlatih. Listener sejati. Keren deh lo paling keren bro. Iya jelas. Hari ini mau bahas apa nih Yos? Yos. Christy. Bahas. Goceng lu. Goceng. Goceng. Bahas yang sebenarnya udah pernah kita bahas, tapi kayaknya gue lagi in the mood untuk bahas topik ini lagi. Yaitu tentang self-love. Ayo, angkat tangannya yang sudah self-love, angkat tangannya. Aku. Oke. Bagus anak-anak. Jadi sebelum kita mulai nih Pat, lu mau disclaimer dulu gak? Biasa lu kan disclaimer. Jangan diambil ya. Nih ya, ini ada baru. Harus disclaimer, apalagi kita ada mau rencana masukin YouTube kan nih, mesti. Jadi teman-teman disclaimer dulu ya, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuman pendapat pribadi saja, tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas atau kritik buat kita, langsung aja DM ke Bakwan Podcast. Semoga podcast yang kita bawain itu bisa diambil lah sedikit hikmahnya ya guys. Thank you. Alright. Gue mau nanya nih sama mungkin dari kita masing-masing kali ya. Apa sih self-love menurut lo? Kita mulai mungkin dari guest kita dulu. Oke. Kayaknya udah siap ngomong banget dari tadi. Jadi self-love menurut gue adalah suatu bentuk kecintaan ya sama diri sendiri, karena dunia ini kita itu tuh berdiri sendiri ya. Kita itu adalah nggak ada yang bisa kita adilin selain diri kita sendiri. Jadi setelah kita harus menyayangi, karena seumur hidup itu kita tinggal di badan ini. Kita punya ini doang satu-satunya, jadi itulah yang harus kita jaga, kita cintai, kita sayangi. Udah gitu aja sih gue. Mungkin dari Patricia. Self love menurut gue itu adalah proses menerima diri sendiri secara utuh, termasuk segala kelebihan, kemudian kekurangan yang kita miliki. Self love juga mencerminkan bagaimana kita menghargai kesejahteraan, merawat diri, dan kebahagiaan diri sendiri secara sehat ya teman-teman. Jadi dengan self love itu kita tidak perlu mengorbankan kebahagiaan kita demi kesenangan orang lain, tetapi justru belajar untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi kita juga. Jadi balance ya. Gue akan ngambil quotes dari Open Heart Holistic Therapy. Jadi dia bilang, mencintai diri sendiri artinya kita tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi menganggap kebutuhan dan perasaan kita sama seriusnya dengan kebutuhan orang lain. Seperti itu guys ya. Walaupun kita fokus ke diri sendiri, tapi kita juga ada empatinya dan juga masih ada masih ada memanusiakan manusianya seperti itu. Kalau dari ini gantian nih. Mungkin dari gue bisa simpulkan. Jadi sebelum gue masuk ke definisi self love itu sendiri, gue mau share dulu nih. Ada yang namanya self compassion.
Jadi gue mau bahas self compassion-nya dulu. Self compassion itu apa sih? Self compassion itu lebih ke gimana saat lo bersikap ke diri sendiri pas lagi susah. Lagi susah doang. Itu namanya self compassion. Misalnya, kalau temen lo lagi down, yang akan lo lakuin pasti apa? Supportive, ya kan? Nenangin dia. Nah, itu namanya self compassion kayak gitu. Tapi ke diri sendiri, nggak ngejudge diri sendiri kalau lo lagi gagal, atau misalnya lo baru putus di suatu hubungan, pasti lo ada di suatu tahap yang bener-bener mungkin lo kayak breakdown banget. Nah, di saat itulah self compassion bekerja. Ketika lo mau misalnya kayak gue butuh sesuatu untuk distract waktu gue yang lagi hancur ini gitu. Lo kasih perhatian, lo kasih pengertian, dukungan ke diri lo sendiri. Nah, kita masuk ke self love. Di sisi lain, self love itu lebih luas lagi, bukan cuma kayak self compassion di mana lo memberikan dukungan ke diri lo sendiri pas lagi susah aja, tapi lebih ke gimana lo ngehargain dan ngehormatin diri lo sendiri setiap saat. Jadi memang self love itu agak kompleks. Makanya menurut gue self love itu nggak bisa yang kayak instan. Kayak lo baru dengerin misalnya podcast nih, dengerin podcast ini lo tiba-tiba besok self love. Nggak, itu bohong. Jadi kayak lo sadar kalau diri lo tuh berharga, lo punya value, lo merasa lo punya value, dan lo ngerasa lo deserve buat diperlakukan dengan baik dari diri lo sendiri maupun dari orang lain. Makanya self love itu lebih stabil dibanding self compassion. Kalau self compassion kan lo bisa praktekin kapan aja saat butuh. Lebih gampang lah. Maksudnya ketika lo lagi sedih, ya udah lo butuh dukungan apa nih? Misalnya ketika lo lagi sedih, lo butuh makan yang manis-manis. Lo pergi ke tempat misalnya gelato. Nah, itu namanya self compassion. Nah, kalau self love itu butuh dibangun dan di manage terus-menerus biar makin kuat. Gitu. Itu perjalanan panjang ya self love itu ya. Jadi perjalanan panjang. Makanya lo nggak akan maksudnya lo nggak akan pernah bisa bangun self love itu secara singkat, karena itu naik turun loh. Kayak di saat lo susah, oke, bisa self love. Tapi saat semakin kita kayak ngerasa stable, ngerasa secure, justru disitulah dimana lo bisa tahu apakah lo udah bener-bener self love, menghargai diri lo sendiri, atau malah larinya lebih ke narsisisme. Nah, itu akan kita bahas nanti. Mantap. Karena namanya gimana kalau menurut Stevie sendiri? Gue udah well banget ya dari Yosi, udah well gitu. Maksud gue kadang gue juga sendiri tuh kayak masih seringnya lebih ke kayak gue self reward. Gue kalau misalnya gue ngerasa lagi capek banget kerja gitu kan, stres, gila, kayak gue harus self reward nih karena gue udah kerja keras banget hari ini gitu kan. Tadi tuh kata Yosi masih self compassion, which is not wrong. Tapi memang itulah ada hal itu kayak masih di level yang sadar bawasin lah. Sampai ada di masa ketika gue ngerasa kayak gue udah karena hidup gue kan sekarang kan lagi kerja mulu ya. Jadi kayak kalau pas kerja gue udah capek banget segala macem kan. Gue pas itu lagi ada achievement atau apa, tapi tuh gue malah biasanya gue malah lebih down sendiri, kayak ya emang gue jago aja kerja, jadi kayak ya udah gitu kan. Jadi kayak lebih bisa nerima kalau misalnya nggak semua hal tuh harus di self rewardin, karena justru kalau misalnya self reward dari luar terus, justru yang butuh banget itu yang dari dalam. Kayak gue ngerasa ya gue emang jago kerjanya, gue bagus, makanya gue lebih bisa achieve kayak gini. Nah itu tuh yang susah di situ sebenarnya. Harus di twist. Iya. Harus ada twistnya. Ya itu itu perjuangan, itu journey untuk menjadi self love. Karena itu perjalanan seumur hidup menurut gue. Karena pasti ada momen-momennya kita nggak ada di atas terus ya. Maksudnya pasti ada kita di bawah. Maksudnya mungkin lagi
lagi emang gak stable aja gitu. Tapi memang untuk self love sendiri, kalau gue boleh nambahin, itu memang perjalanan panjang yang memang mesti dirawat. Ketika lu udah mencapai self love, itu lu udah jangan sampai turun banget. Itu tugas kita untuk ngerawat sih self love kita gitu. Oke, tadi gue sempat mention kalau misalnya lu udah terlalu self love, mungkin lu bisa lepas dari boundaries yang akan menjadikan itu dari self love jadi ke narsistik. Kenapa? Nah, mungkin kelihatannya sekilas mirip, tapi sebenarnya jauh beda. Nah, yang gue mau share di sini adalah self love itu kan lebih ke, kita tahu ya, kayak self love itu kayak lo sayang sama diri lo sendiri tanpa harus ngerendahin orang lain. Kuncinya di situ, tanpa harus ngerendahin orang lain. Jadi lo bangga sama pencapaian lo, bisa validasi diri sendiri tanpa selalu butuh pengakuan dari luar. Lo nggak butuh tuh yang namanya validasi dari luar. Terus lo terima kalau kadang lo bisa ragu atau nggak yakin sama diri sendiri, dan itu nggak masalah. Intinya kalau self love itu nggak ada tidak ada pengaruh dari orang lain, itu di diri lo sendiri. Nah, kalau narsistik itu kebalikannya, guys. Jadi orang narsistik itu selalu bandingin diri mereka sama orang lain buat ngerasa lebih baik. Ada kalanya mereka malah jadi ngejatuhin orang lain untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Gue ada sempat pengalaman kerja dengan orang seperti ini, dan rasanya itu bener-bener self esteem lu bener-bener jatuh. Lu nggak kayak ngerasa, dan orang ini juga manipulatif gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak udah combo, dia narsistik, manipulatif, terus bener-bener yang kayak bikin lu tuh ngerasa lu rendah banget gitu. Emang biasanya tuh sepaket sih. Betul. Emang karena Iya kan, karena dia dengan guilt trip orang anjir itu validasi kan dari orang lain. Nah, dimana dia tuh karena dia nggak bisa nge-grab orang yang di atas dia tuh narik orang itu bawah ke level dia, biar dia tuh bisa dia yang naik. Nah, jadi emang udah biasa tuh udah sepaket tuh. Itu ngebahasnya sih biasanya sih gak ada. Itu gila sih. Sendiri ya. Rasanya ada di rasanya ada di lingkungan, terus yang ada orang narsistiknya itu bener-bener kayak oh my god. Gila. Itu overwhelming banget. Terus mereka tuh lebih peduli sama gimana kelihatan hebat di mata orang lain daripada beneran berusaha jadi lebih baik. Jadi mereka butuh validasi terus-menerus, ngelihat dunia secara hitam putih, kayak gue harus yang terbaik atau gue gagal total. Itu yang ada di mindsetnya mereka. Gila hormat lah ya, kalau misalkan untuk gila hormat. Bahasa. Nah, gue kasih contoh-contoh menarik. Contoh-contoh menarik yang bisa kita mengerti kali ya. Jadi mungkin dari contoh media sosial atau validasi diri. Kalau orangnya self love itu, lo posting sesuatu karena lo suka dan menikmati momennya. Jadi bukan karena pengen lo dipuji atau lo pengen dapat likes banyak atau pengen dikomen sama teman-teman lo kayak gitu. Jadi intinya biarpun misalnya let's say likes lo sedikit, lo santai aja, lo nggak peduli. Maksudnya karena itu emang dari lo pengen ngepost itu. Kalau orang narsistik itu selalu ngecek selalu ngecek like, selalu ngecek komentar, kayak dia tuh kayak kayak anxiety kalau misalnya lo ngerasa kayak nggak ada yang notice atau sering sering trying to get attention kali ya dengan cara apapun. Iya, mereka attention gitu. seeker-nya sih, waduh. Kalau udah yang likes-nya udah yang anjir kok nggak banyak yang nggak nge-like, nggak nge-views, itu tuh malah yang kayak langsung tuh tuh anjir kayak panik sendiri, anxiety sendiri. Maksudnya sebetulnya nggak perlu ya kayak gitu ya, padahal tuh jadi mainnya juga nggak enjoy ya. Namanya juga media sosial, itu kan media untuk lu sharing aja sebenarnya kayak gitu. Tapi lu secure, padahal itu sebenarnya tuh hal kecil ya gitu, nggak perlu yang sampai segitunya. Tadi kan kita udah ngomongin narsisme sama self love. Nah, kenapa sih Pet banyak orang yang masih struggle dengan self love? Karena gue ngerasa banyak banget pasti orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana, atau bahkan yang lagi dengerin, mungkin kalian masih struggle dalam self love, atau mungkin kalian juga belum aware tentang gimana sih caranya membangun self love itu sendiri. Gue mulai untuk kenapa orang masih banyak struggle, dan juga ini bisa lu tambah-tambahin ya dari Steffi juga Kristi gitu. Yang pertama mungkin ada trauma masa lalu yang masih membekas sampai sekarang. Jadi itu memang trauma seperti mungkin ditinggalin, kemudian juga trauma yang kayak dia selalu dibanding-bandingin ketika mungkin pacaran, atau mungkin
sama orang tuanya pun sendiri gitu. Jadi itu menurut gue trauma-trauma masa lalu itu yang mungkin masih menjerat mereka ya. Jadi terus kemudian yang kedua tuh mungkin ekspektasi dia ke diri sendiri itu yang terlalu tinggi. Jadi tuh ada yang kayak perfeksionis gitu loh. Jadi apapun yang dia lakuin itu mesti selalu memenuhi harapan orang lain juga, dan juga harapan diri dia sendiri gitu. Selalu ngebanding-bandingin antara diri sendiri juga orang lain, karena ekspektasi mereka yang tinggi dan juga mungkin terlalu perfeksionis lah. Padahal sebenarnya semua manusia pun juga tidak perfect gitu loh. Jadi mesti sadar itu dulu gitu. Jadi yang keempat mungkin yang ketiga kurang kesadaran diri dalam menerima kekurangan mungkin dan juga kelebihan diri sendiri. Itu sebetulnya juga mungkin bentuk yang orang masih struggle untuk self love juga. Dan yang terakhir menurut gua ini yang paling pengaruh ya, itu juga dari lingkungan yang tidak mendukung. Mungkin lingkungan dia di real life dan juga mungkin di lingkungan dia di sosmed itu tuh yang ngeafirmasikan hal-hal negatif itu ke diri mereka, yang mungkin tidak bisa jadi self love gitu. Mungkin dengan kata gue bilang tadi, jadi dibanding-bandingin terus, mungkin jadi sama pacarnya atau mungkin sama keluarganya. Kan ada juga gitu loh yang dibanding-bandingin, oh kamu tuh even teman gue gitu ya, ada tuh yang bilang fisiknya, misalkan ini sama mamanya loh ya, gue nggak nyebut nama, cuma mungkin kalau misalkan ini dengar sorry, cuma gue jadinya menceritakan gitu ya, oh kamu lututnya hitam banget sih gitu, oh lutut kamu hitam banget gitu loh. Maksud gue tuh yang kayak itu tuh lingkungan, itu maksudnya pasangan, enggak, tuh orang tua, mamanya ngomong itu tuh. Gue nggak ngerti ya maksudnya konsennya apa gitu loh, cuman gue lagi nggak tahu juga konteksnya ngomongin apa, karena dia juga cuman screenshot dan dia kan bagian close friend gitu ya. Jadi ya itu kayak gitu-gitu loh. Maksudnya udah orang yang susah banget nih bangun self love, tapi di lingkungannya juga nggak ngedukung itu. Even maksudnya di keluarga pun maksudnya jadi yang kayak lu ngejatuhin anak lu sendiri gitu ya. Jadi kayak aduh gitu loh, kayak lebih baik nggak tahu deh. Masa gue bilang dia tinggal sendiri gitu kan, nggak mungkin juga gitu loh. Jadi ya menurut gue itu sih, tapi orang-orang justru. Tapi memang sih menurut gue juga lingkungan itu salah satu faktor yang terbesar ketika lo ada di perjalanan, maksudnya self growth lu. Lingkungan itu nomor satu, karena ketika diri lu sendiri misalnya udah tahu gue lagi ngejalanin ini, tapi lingkungan lu, apalagi orang-orang terdekat ya, kita kan maksudnya cenderung lebih mendengar ke orang-orang dekat. Gue sih bodo amat sama orang-orang yang maksudnya bukan temen gue atau siapapun mau ngomong apapun tentang gue, bodo amat gitu. Cuma memang faktor terbesar memang dari orang-orang terdekat sih. Gue setuju. Karena kadang kita tuh udah bisa nerima sendiri gitu kan. Maksudnya kadang gue juga kalau misalnya diomongin orang tuh, sekarang gue dari sampai di tahap yang kalau misalnya ada komentar apa tuh gue langsung kayak memang kenapa kayak gitu loh, kayak yang udah nggak yang defensif lagi. Tapi emang sometimes kadang kalau misalnya udah dapat dari luar, tiba-tiba ketika kita udah sampai level itu, kadang pasti ada aja poin dimana kita tuh jadi ikutan ngedown juga, kayak tapi kita pas di luar mungkin emang kayak iya emang kenapa kayak udah cuek gitu, tapi pas balik ke rumah, pas udah sendirian baru tuh mikir emang iya ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, itu dia yang sulit. Makanya waktu-waktu overthinking. Nah itu kayak emang iya ya, terus langsung ngaca, langsung kayak emang iya gitu kan. Karena kita nggak bisa ngontrol orang lain mau ngomong apa, mau kayak gimana, jadi tuh balik lagi ngefilternya tuh ya harus kita sendiri yang filter. Dan itu balik lagi juga takes time, trial errors, gimana kita mentalnya tuh benar-benar kayak ya udah dengerin aja. Ya emang kadang sedih ada kepikiran, tapi kayak ya udah lo masih tetap hidup, masih tetap bisa berjalan gitu loh kehidupan lo, masih bisa bahagia, masih bisa seneng sendiri. Kita juga orang lupa gitu kan. Cuman itu balik lagi kita emang harus sering-sering belajar sih. Itu sih kita tuh hidup itu isinya belajar doang. Ini juga pesan buat hati-hati lah dalam berkata-kata, karena kita nggak tahu kondisi orang tersebut bisa gak menerima statement yang kita keluarin dari mulut kita. Jangan kayak ngerasa oh dia teman gue kok, gue ngomong apa juga mungkin dia oke aja gitu. Bisa tuh yang mungkin kayak gitu tuh lebih hati-hati kan, karena kita udah deket masa kayak lo gue mau gimana juga lo pasti bakal tetap menerima gue, terutama keluarga lo kan kayak nggak bisa juga lepas dari keluarga ya. Jadi makanya merasa kayak ya udahlah emang lo makanya tadi yang case-nya lo Pet, mungkin kayak udah lo anak gue ya, emang
ya gue berhak gitu loh untuk ngomongin apapun yang ada di kan itu. Ya udah gue orang tua lo, gue kayak justru yang terdekat ini emang yang agak mungkin karena kan namanya orang tua juga mungkin gue nggak tahu ya, nggak aware juga soal ini gitu loh, mungkin jadi kayak ngomong aja, cuman kan itu kan kayak itu hurt your kids gitu loh. Jangan lah, maksud gue jangan ya, itu kita Itu belajar ya. itu masuk ke topik kita selanjutnya nanti, budaya Asia kali. Oh iya betul. Itu juga nanti akan gua bahas juga tuh di situ. Mungkin langsung lu bahas aja kenapa deh budaya Asia itu cenderung mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri ya. Langsung gas. Nah, nggak gas ngengkuy. enak kayak budaya kagak enakan. Nggak enak kasih kucing. Nggak enak, mau gimana enak. Kalau ngomongin budaya Asia sih memang ya kebanyakan lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada individu. Baik. Makanya memang kita dikenal sebagai budaya yang kebersamaannya sangat-sangat terlihat gitu. Orang Indonesia, orang-orangnya ramah. Jadi dari kecil memang kita diajarin buat apa? Buat menghormati orang tua, nurut sama orang yang lebih tua. Diajarin untuk jangan egois. Bagus sih, maksudnya bagus didikannya. Tapi seringkali tuh semakin kita bertumbuh, bikin kita tuh jadi orang yang susah buat prioritasin diri sendiri tanpa ngerasa bersalah. Bedanya apa? Maksudnya apa sih yang mempengaruhi dalam budaya? Pertama, kita tumbuh dalam lingkungan yang ngajarin kalau orang lain dulu, diri sendiri belakangan. Nah, budaya Asia tuh lebih sering cenderung tekanan sosialnya buat ngutamain keluarga, teman. Misalnya nih budaya Asia tuh. Mungkin dari kalian atau ada teman-teman kalian yang waktu ngambil jurusan kuliah yang milihin orang tuanya. Coba angkat tangannya. Oh, nggak ada di sini karena kita sudah self love. Jadi gue mau cerita sedikit sebelum gue ngambil jurusan kuliah gue memang ada sempet tuh di posisi dimana gue diharuskan mengambil jurusan kuliah yang gue nggak mau. Karena apa ya? Mereka kayak udah ada di mindset jurusan itu lebih baik buat lo. Nanti lo kerja lebih gampang. Emang lo tahu nanti gue kerja jadi apa? Sama, gue juga IT. Mana ada gue ngoding sekarang? Skip. Nah, ya kan? Jadi memang untungnya waktu itu gue nggak nurut. Emang anaknya rebel. Jadi ketolong sedikit tuh. Ketolong sedikit. Nah, sementara kalau dikaitin sama self-love, mungkin kita ngerasa kayak self-love itu sama dengan individualis. Banyak yang salah paham kalau self-love itu egois, atau mungkin, lu sok western lo, padahal nggak juga gitu. Self-love itu bukan berarti lo mengabaikan orang lain, tapi lebih ke menemukan keseimbangan antara ngerawat diri lo sendiri dan tetap peduli sama sekitar lo. Contohnya, menghargai diri sendiri versus rasa malu. Banyak di budaya Asia, rasa malu itu gede banget. Kalau lo terlalu pede, kalau lo terlalu menonjol. Menonjolin. Apanya yang menonjol? Apa yang menonjol? Indang. Kadang lo bisa dibilang sok atau apa ya, kayak nggak tahu diri. Padahal makanya banyak orang yang akhirnya udahlah, gue ngumpet aja gitu, meredam kebahagiaan atau pencapaian mereka orang-orang biar nggak kelihatan sama. Nah itu berkaitan tuh, jadinya nanti insecure. Jadi kalau lu ngelakuin apapun jadi kayak salah gitu. Jadi itu budaya kita. Welcome to Asia, guys. Tapi gue seneng sih sekarang itu ya. Kalau misalnya gue kan anaknya lebih sering buka X ya, Twitter. Jadi di situ tuh gue udah lebih sering ngelihat orang yang benar-benar kayak yang udah bisa pede gitu loh. Maksudnya mungkin kita kalau misalnya cuman sekedar kafe depan gitu kan pasti kayak ya udahlah ya pakai kaos sebagai ini kayak biasa. Tapi itu orang-orang tuh sekarang udah pede loh, benar-benar yang kayak dress up, yang benar-benar kayak udah sampai mungkin orang-orang yang ngeliatnya jadi kayak ngejulitin, ih apa sih ke situ doang, overdress banget gitu kan. Tapi itu sekarang tuh banyak loh yang terutama cewek-cewek kan sekarang udah lebih ini ya, lebih ke
skena yang udah bener-bener yang fashionable, yang udah bisa paham gitu. Dan gue tuh seneng gitu ngelihatnya, karena kayak nah ini loh, orang tuh kadang masih takut dijulitin kan, ya emang pasti bakal ada orang yang julid gitu kan. Bakal ada, akan selalu ada. Lu mau kayak baju biasa aja pun ada aja orang yang julid kayak ih bajunya gitu banget, biasa banget. Nah kan ada lagi yang kalau misalnya udah pakai yang baju yang oke, yang cakep, ada yang bilang ih lebay banget masa kayak gitu doang pakai baju kayak gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh untungnya sekarang udah makin kesebar sih terkait self love, terkait awareness juga ke orang-orang, biar lo tuh gak usah julid mulu gitu loh. Ya udah, yang penting orang tuh happy, nggak ada ngerugiin siapapun, itu kan intinya. Yang penting nggak ada ngerugiin siapa-siapa. Ya udah, yang penting kita juga seneng gitu loh, keluar pede gitu kan, dan nggak perlu ngejatuhin orang lain juga yang kayak gitu. Sulit memang, tapi emang kita tuh dasarnya emang tukang julid memang kan kayak apa-apa diomongin. Iya, cuma as long as self love itu bukan yang ranah memaklumi, ngerti gak lu? Kayak orang lu, sorry banget nih, gue mau ngomong gemuk nggak enak. Nanti dulu, ya makanya itu apa namanya, jangan bilang itu tuh self love ya guys ya. Menurut gue itu malah lu tidak menyayangi diri lu sendiri, karena lu tidak merawat kesehatan lu ya. Itu gue lebih concernnya itu tuh lebih ke apa ya, ke kesehatannya sih. Jadi kan kalau misalkan banyak ya orang-orang yang ngomong gitu, iya nggak apa-apa gue gendut, kan gue apa namanya, yang penting gue bisa pede, gue bisa sayangin diri gue sendiri. Ya iya, tuh kalau misalnya tiba-tiba lu sesek tuh napas lu, kan lu juga yang susah gitu loh. Maksud gue dalam bentuk self love pun maksudnya lu mengusahakan juga lah gitu, untuk apa namanya, untuk sehat, untuk lu jaga badan lu kayak gitu loh. Ya ini mesti digarisbawain soal itu juga sih. Itu tuh emang kayak tipis banget sih, kayak thin line banget ya antara self love sama lo nggak peduli sama diri lo sendiri. Maksudnya sekarang nih gue kondisinya emang gue lagi overweight ya sekarang, karena ya gue sekarang stresnya tuh kalau stres gue makan, stress eating segala macem. Jadi ketika dulu gue stres, gue justru malah nggak pengen makan. Sekarang kebalikannya, gue kalau stres gue makan, stres sama makanan gitu kan. Gue tahu kalau misalnya gue lagi overweight, dan orang-orang juga banyak yang nge-notice itu. Nah perbedaannya thin line antara di mana lo self love-nya itu, ketika ada orang yang komen kayak ih Mon kok lu gendutan banget sih kayak gitu-gitu, instead of it dragging me down gitu kan, kayak aduh gue langsung kayak menciut, langsung kayak aku gendut, oh my god gitu kan. Gue lebih ke kayak iya emang gendut, emang ya udah gitu kan, ya emang lagi masanya aja. Tapi gue nggak diem aja atas itu. Maksudnya gue sekarang nge-gym. Gue udah nge-gym dari setahun yang lalu. Gue udah nge-gym. Gue intermittent fasting, defisit kalori. Cuman emang gue tuh nggak yang se-strict itu, karena menurut gue sekarang gue udah tahu kalau misalnya lifestyle yang bagus itu adalah lifestyle yang bisa lo terapkan sampai lo mati, lo enjoy. Nah iya, jadi bisa benar-benar lo lakuin sampai lo mati. Jadi ketika gue dulu pernah juga ada di fase yang gue gendut dikit langsung kayak oh my god langsung beli obat slimming lah, obat apalah, terus habis itu gue cuman makan makanan yang direbus gitu kan. Nah nggak sustain. Kayak makan rebus nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai bumbu, beneran kayak gue bener-bener pernah ada di fase gue makan labu siam, lo nggak? Labu siam tuh gue rebus. gue makan kayak gitu aja, gue makan itu seharian. Yang ada gue malah kalau gue tuh emang lumayan sensitif ya muka gue tuh, karena kalau misalnya gue lagi kekurangan nutrisi atau malah kelebihan protein, itu gue langsung breakout parah. Disitulah gue beneran, gue sampai pernah 2 atau 3 kali ya breakout gara-gara gue tiba-tiba pola makannya bener-bener yang sedrastis itu jatuhnya. Terus habis itu kayak yang berusaha banget gue tuh harus memenuhi kayak orang-orang lain yang harus minum susu protein segala macam. Akhirnya gue breakout lah kayak gini-gini. Nah hal-hal yang kayak gitu itu memang
lo tuh nggak bisa langsung sekali langsung berhasil gitu. Emang pasti gue juga journey gue tuh kayak udah dari 2016 2015 ketika mantan gue itu punya, nggak, dia bukan mantan yang itu ya, mantan yang lain nih yang Inisial. tuh ada lah bapak yang enoh lah tuh kan, yang gue tuh termotivasi untuk pokoknya gue harus kurus gitu kan, tapi gue nggak happy. Akhirnya ya udah bounce back sampai itu turun lagi, bounce back dan kayak gitu terus. Nah, tapi sekarang gue udah paham nih polanya tuh harus kayak gimana, dan gue juga udah lebih bisa nerima gitu loh kan, karena ya gue gendut, orang lain bilang gue gendutan, gue segala macam, gue gini gue udah bisa nerima itu, kayak iya emang gue gendutan, terus ya udah gitu loh, toh gue juga masih cakep, masih oke aja, gue masih pede aja gitu kan, tapi gue do something about it. Nah itu guys, harus itu kayak gitu. Wih, Mantap. jadi kan gue contoh aja influencer. Yang penting Si tuh ada, influencer. yang penting tuh ada mulainya Ya. dulu. Terus sekarang Influenza lu mah. melihat sih kayak kayak orang-orang tuh yang benar-benar yang bukan overweight lagi, benar-benar udah yang obes, terus benar-benar yang kayak gede banget, dan orang-orang tuh nge-encourage itu, dan itu yang gue nggak suka. Maksud gue kayak, Iya. ya kan kayak ngevalidasi kayak lo nggak apa-apa kayak gitu, padahal enggak, lo nggak boleh kayak gitu, lo sakit nanti. Jangan Termasuk dong, Neng. sama juga sama yang terlalu kurus. Kita tuh selalu kayak ngelihat kayak kayak harus kurus. Pas kurus banget itu juga lo bisa sakit. Oke. Iya, yang penting balance aja sebenarnya sih. Dari pola hidup, pola makan, pola tidur tuh lu balance lah ini. Mantap. Yang penting adalah lo sehat, lo happy. Mantap. Nah, Itu kuncinya. Mungkin gue mau nanya nih. Gue pengen nanya, mungkin Yosi dan juga mungkin Kristi dan juga Stevie, goceng lagi gue nih. Kapan pertama kalian sadar pentingnya self love itu, dan juga mungkin ada nggak pengalaman sulitnya gitu dalam mencintai diri sendiri? Nah, boleh nggak sharing apa namanya? siapa? Gue dulu kali ya. Boleh ya sih dulu. Kristi dulu, Kristi. 15.000 Udah pego gue 3 kali nih gue nih. Kapan merasa pentingnya self love? Itu kayaknya ada start di tahun 2019, di mana gue ada di titik self love itu rasanya jauh banget dari diri gue, karena semua tuh bermula dari hubungan yang kalau dipikir-pikir ya sekarang gue kayak bingung kenapa gue bisa jatuh ke dalam hubungan itu gitu. Ya gue pasti udah, kalian yang udah pernah dengerin episode kita sebelumnya di awal-awal banget, ini gue pernah bahas juga tentang hubungan gue yang sangat toksik ini, karena memang ini salah satu hubungan gue yang paling toksik. Dulu gue tuh pacaran sama cowok yang menuntut secara fisik, sering banget ngomongin bentuk badan gue, nyuruh gue olahraga, nyuruh gue nge-gym, pakai duit gue sendiri biar gue makin menurut dia biar gue makin oke lah. Baik. Suka bilang kalau cewek itu harus punya body goals biar kelihatan menarik di mata cowok. Dia bentukannya Bentar. gimana sih? Padahal iya, dia ada sendiri bentukannya udah kayak nggak tahu. Ini sorry tuh saya gendut, malas olahraga, terus maksudnya lu nyuruh gue buat olahraga, tapi lu diri lu sendiri, dia sendiri nggak mau olahraga gitu, kayak dia sendiri nggak nge-gym gitu. Yang ngomong. Nah awalnya gue mikir ya udah deh, mungkin ini bentuk sayang dia ke gue, mungkin dia pengen gue lebih sehat. Di situ gue kayak mikir oke lah gitu. Tapi makin lama gue kayak sadar ini tuh bukan tentang kesehatan, ini tentang apa ya, kayak lu ngontrol gue, obsesi dia sebenarnya buat ngejatuhin self esteem gue gitu saat itu. Nah
bukan masalah fisik aja dulu. Jadi dia juga tuh kayak mulai ngatur-ngatur pertemanan gue, kayak gue dilarang pergi sama teman-teman cowok, padahal itu teman-teman gereja. Terus gue dikontrol harus pulang jam berapa, karena waktu itu kita sempat kayak tinggal bareng. Terus setiap gue nongkrong tuh ada aja alasan dia yang kayak bikin gue ngerasa bersalah gitu loh. Setiap pulang dari nongkrong yang dia nyangka diajak, pasti tuh kayak dia bikin gue kayak ngerasa bersalah banget gitu. Nah sementara dia tuh bebas kayak temenan sama siapa aja. Bahkan ada di momen waktu itu ya, dia ceritanya dia dapet pertemanan baru lah, circle baru, kayak baru hangout 1-2 kali. Nah terus ada satu hari, bukan satu hari, ada satu momen dimana dia kayak nge-calling gue, nanya gue lagi di mana, terus gue tanya balik dia lagi di mana. Oh kebetulan itu dekat sama sama tempat gue nyalon waktu itu. Terus gue samperin lah ke situ dong. Gue samperin, gue berbaur sama teman-temannya. Gue lebih kayak gimana sih, kayak lebih bonding lah sama teman-temannya itu dibanding dia. Setelah pulang, gue disalahin. Ini gue nggak tahu ya, gue pernah mention atau enggak. Ini gue baru ingat lagi sih, baru ingat lagi ada di momen saat itu kayak. Terus gitulah. Terus dia bahkan sering ke tempat-tempat yang nggak bener. Terus pernah gue gapin dia ke tempat pijit plus. Itu tuh kayak udah nanti. Oh, udah kayak. Terus giliran gue hangout biasa aja tuh dibilang gak bener, kayak apa sih lo? Nah waktu itu biasanya gue tahu sih ada yang gak beres. Justru emang yang kayak justru malah dia pelakunya. Itu sering terjadi karena dia takut, dia nggak mau dikepukin. Iya ya. Hati-hati. Sering kali sih begitu sih ya, sih memang. Aneh. Jadi kayak dia kayak takut sebenarnya gue seperti dia gitu. Nah waktu itu emang gue ngerasa ada yang gak beres, tapi gue udah kayak terjebak di dalam lingkaran setan gitu loh. Kayak toxic relationship itu kayak lingkaran setan. Gue gak berani ngelawan karena apa? Karena dia udah ngejatuhin self esteem gue dulu. Dia udah ngancurin self esteem gue dulu ketika dia komen tentang fisik gue, ketika dia minta gue untuk olahraga. Gue percaya di situ kalau gue tuh harus sempurna biar dia tetap sayang sama gue. Gue percaya kalau mungkin gue emang kurang menarik, makanya dia nyari kesenangan di luar. Di situ kayak hancur banget sih. Kayak kalau gue ninggalin dia, siapa yang bakalan sayang sama gue? Di situ gue udah ada di titik yang kayak susah untuk keluar dari situ. Kayaknya kita semua tuh hampir pernah ada di fase itu ya. Sama ya. Yeah, been there, done that. Jadi momen kebangkitan gue di situ saat ya udahlah, gue puncaknya ketika gue capek banget waktu itu. Terus gue kayak selalu ngerasa kurang, gue gue capek banget, hidup gue dibawa bayang-bayang dia gitu kan. Kayak gue sadar ini tuh kayak bukan love deh, ini bukan cinta. Ini tuh kayak lu ada di penjara gitu. Obses dianya. Iya. Terus gue mulai tuh mikir, kenapa gue harus bertahan di hubungan yang bikin gue kehilangan diri gue sendiri. Itu butuh waktu berapa lama? 2 tahun. Itu emang lama. Ada di hubungan toksik itu 2 tahun untuk belajar gitu. Untuk belajar dulu nih. Kalau lu tuh sebenarnya nggak kayak yang dia omongin gitu. Akhirnya gue cabut lah, maksudnya mutusin untuk putus. Itu pun juga putusnya benar-benar dengan cara yang safe, sehingga dia nggak bisa nemuin gue lagi sejak saat itu. Karena gue takut banget untuk ketemu sama dia setelah kejadian sebelum-sebelumnya yang ada di episode abusive itu gue udah takut banget. Iya. Makanya gue mutusin untuk putus ketika dia di luar negeri waktu itu. Nah, proses healingnya itu panjang banget, bahkan sampai sekarang. Kayak tadi yang lo bilang, Pep, maksudnya ini perjalanan seumur hidup gitu. Betul. Nah, lepas dari dia tuh bukan berarti tiba-tiba gue langsung bahagia ya, bukan penuh percaya diri, enggak. Proses itu lama banget. Kayak harus ada di hubungan satu lagi yang bikin guanya jadi kayak insecure kalau cowok gue nggak, mantan gue yang
setelah itu melakukan, maksudnya kemana-mana yang gue nggak tahu gitu, kayak gue ngerasa gue insecure gitu. Itu prosesnya mesti melalui satu hubungan lagi. Jadi itu panjang banget. Nah, yang gue lakuin adalah yang ngobrol sama teman-teman yang benar-benar peduli sama gue, ngobrol sama kalian-kalian. Terus yang paling penting itu lu memaafkan diri sendiri. Gue dulu nyalahin diri sendiri, kenapa gue bisa bego gitu, bertahan lama. Tapi sekarang gue kayak ngerti. Gue tuh kayak ngerti, oh dulu tuh gue cuma korban manipulasi aja. Jadi gue memang dibawa, bener-bener dibawa ke dalam lingkaran itu, dimana gue ngerasa lo tuh bukan apa-apa. Kalau lu nggak sama gue, siapa yang mau sama lo gitu. Kayak gue udah ada di lingkaran yang seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya sih ya itu, self love itu memang proses tapi worth it banget. Congratulations, sekarang udah much. Congratulations. Semangat untuk memaintainnya ya. Yes. Selalu Yes. Betul. Ya, harus di maintain dan harus salah satu yang gue lakukan adalah kayak memfilter lingkungan yang lo mau. Ya, cari support. Kalau baik itu sosial media maupun lingkungan in real life lo benar-benar filter. Kayak ketika lo bertemu sama orang, terus lo ketika ngerasa ini orang tuh nggak se-value sama gue, nggak bisa bangun nggak bisa support gue di dalam perjalanan gue, berarti dia bukan orang yang bisa ada di hidup lo gitu. Jadi cut itu semua gitu. Jangan takut. Nah itu gitu. Balik lagi ke yang tadi soal yang lo di awal-awal bilang, kita warga Asia nih nggak enakan, lagi-lagi kita kalau nge-cut orang langsung kayak ih nggak enak, tapi kan dia dulu pernah kayak gini gitu kan. Nah itu tuh iya kan pasti kayak kita juga sih kalau mau nge-cut orang tuh pasti kayak mikir kayak tapi kan dia dulu gini, itu dulu. Sekarang udah enggak, sekarang udah beda. Itu dulu. Sekarang kalau udah awikwo kayak ngapain dipertahanin? Iya. Ngapain kalau misalkan dia lebih banyak menyakiti kita ya dibanding baiknya tuh ngapain, Neng? Kalau dari lu gimana, Mon? Ada selain yang tadi mungkin yang lu ceritain, mungkin ada lagi nggak? Apa ya, kalau gue tuh dulu ya balik lagi sih, karena gue tuh sebenarnya dari kecil itu gendut. Gue dulu pas gue kecil gue gendut, terus habis itu gue sempet kurus lagi, terus habis itu gue ada fase gue gendut lagi. Jadi kayak emang gitu tuh gue bolak-balik, karena gue emang genetiknya emang dari keluarga gue, emang gue dapetnya yang gue tuh gampang banget gendut, gampang banget gain weight kayak gitu kan. Nah dulu tuh pernah gue emang dulu pernah pacaran sama orang yang dia tuh hidupnya dikelilingin sama teman-teman cewek. Bahkan dia tuh punya grup yang isinya dia doang cowoknya. Di situ tuh, nah disitulah tuh gue yang bener-bener yang sampai yang insecure, sampai yang apa-apa tuh gue langsung ngemikirin, aduh anjir, dia kalau misalnya nggak ada kabar dikit, aduh dia lagi ngapain, lagi sama siapa, kayak gimana gitu kan. Walaupun dia dari situlah gue langsung termotivasi, karena gue ngelihat cewek-ceweknya tuh bener-bener yang teman-teman itu yang cindo-cindo cakep gitu loh. Jadi kan gue langsung kayak oh my god, gue nggak boleh kalah bersaing. Nah disitulah jadi motivasinya juga dari awal udah salah kan, karena kayak ngapain gue harus bersaing sama orang lain gitu kan. Ketika kita mikir sekarang kan kayak lah ngapain gue bersaing, toh gue mau gimana pun gue berusaha, gue tuh ya emang nggak bakal bisa sampai kayak mereka, karena ya emang gue bentukannya kayak gini. Masa gue tiba-tiba mau bentukannya kayak siapa, Priyanka Chopra, kan kagak mungkin juga, mau diapain juga ya. Maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu tuh itu tuh yang baru gue notice tuh sekarang, baru gue notice tuh kayak sekarang ini. Kalau misalnya kayak lah iya ya, gue ngapain juga gitu loh, gue harus compete sama orang lain, gue harus compete sama cewek lain terutama kan. Nah udah itu kita ada fasenya lah, pasti ada momen kayak gitu yang dimana
ya walaupun ujung-ujungnya tuh mantan gue juga nikahnya sama sales circle itu yang udah bilang, udah kamu gak usah khawatir, aku tuh cuma temenan aja kan. Sekarang udah punya anak 2 tuh. Nah, seenggaknya hal-hal yang kayak gitulah, walaupun kita pas saat itu pasti kita kayak pedih banget, kayak sedih banget, kayak oh my god kenapa ujung-ujungnya berarti emang gue yang jelek ya, berarti emang gue yang gue nggak bisa masuk selera orang-orang gitu loh. Kayak sekarang mikir kayak oh ya udah, sekarang pas udah lebih dewasa ya, udah lebih bisa mikir kayak oh ya udah, berarti emang bukan aja, emang ya udah gitu kan. Nah, setelah itu kan gue sempet kurus tuh, setelah habis putus itu kan gue sempet kurus kan, pas gue masuk awal-awal masuknya Misok. Iya itu Kan sih kurus banget. wah, kurus banget. Nah, sampailah nih ke mantan gue yang kalian semua kenal ini, yang si famous ini. Si famous. Ya, si famous karena dia Banget bang. sama gue kan, gue kurus ya kan, gue kayak prime lah, karena gue baru putus sama mantan gue yang dimana gue ngerasa gue harus kurus, gue harus cakep kurus gitu kan. Nah sekarang ketika itu emang salah gue juga mungkin, karena gue emang ya terlalu nyaman ya, karena sama mantan gue yang ini gue tuh nggak pernah worry soal cewek lain. Karena ya gue harusnya udah bersyukur nih gue demen gitu. Ingin. Nah habis itu kayak makin lama gue tuh langsung karena gue ngerasa gue udah di comfort zone gue ngerasa gue nggak harus lagi harus yang gue kurus, gue yang harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya gue lama-lama naik. Nah disitulah mulai chaosnya, karena nggak tahu mungkin di pikiran dia, kan dulu gue awal pacaran sama lu kan lu kayak gini, kok sekarang lu malah kayak gini gitu kan. Jadinya mulai tuh dipaksa gue buat nge-gym, di mana itu sebenarnya gue nggak masalah, karena walaupun gue dulu sebel banget ya nge-gym, kayak aduh gue capek banget, gue sakit badan gue gitu kan. Walaupun sekarang gue jadi suka banget. Nah itu tuh pas dulu, ketika kalian nyadar gak sih ketika kita tuh dipaksa atau misalnya disuruh, justru malah makin males. Kayak gue tuh ya karena itu jadi beban. Nah itu mana kita kalau misalnya pengenan kita sendiri kan kayak udah kita lakuin aja, kita mau ngapain kayak gitu, jadi kayak enjoy aja. Ketika kita disuruh apalagi dipaksa, nah itulah jadi kayak iya apaan sih gitu loh. Walaupun ya sebenarnya dia oke aja. Mulai nggak beresnya itu ketika dia udah mulai body shaming, udah mulai yang kayak lebih ke kadang tuh ke physical juga kan, kayak dia nyubit which mungkin buat orang lain apa misalnya digituin, dan saat itu gue nggak suka, dan gue udah vokal soal itu, gue nggak suka digituin gitu kan, gue nggak suka. Nah itu bikin gue jadi mikir kayak apa sih gitu kan. Terus habis itu ditanyain terus kayak ini nih kayak gini nih kapan hilangnya. Di situ gue kan kayak ya the rest kan lo kalian udah pada tahu lah ya, maksudnya ceritanya kayak gimana. Jadi kayak disitulah gue ngerasa insecure. Apa gue, lo pada tahu kan dulu tuh gue hampir setiap hari pakai masker ke kantor. Masker gue yang tadinya pakai baju kantor yang beneran gue perhatiin, gue sampai yang bener-bener kayak cuman pakai masker jaketan kayak gitu. Terus karena gue ngerasa gue malu, gue merasa gue kayak gila, gue nggak mau ngeliatin muka gue kayak yang gendut ini, gue nggak mau pakai baju gue yang lama karena gue ngerasa badan gue jelek banget kayak gitu. Dan itu tuh bertahan lumayan lama tuh gue kayak gitu, sampai akhirnya kita pada bubar juga kan, pada pindah kantor. Setelah gue mulai coba buat diet, gue mulai balik lagi ke fase di awal gimana gue mulai beli obat pelangsing lah, gue benar-benar diet ketat segala macam. Ditambah gue harus, karena dia maksa gue buat nge-gym, dimana gue jadinya tuh gue dulu benci banget ngelakuin itu, kayak gue nggak suka. Gue benar-benar waktu itu sampai nangis, gue sampai benar-benar ngeblok semua kontaknya, sampai dia akhirnya nyamperin ke kosan gue kan waktu itu. Sampai kenapa kayak gitu, karena gue tuh sebenci itu jadinya sama nge-gym dulu, karena dipaksa banget kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udah lama-lama, karena pertama
karena kalian juga support gue kan, karena gue setiap cerita kan kalian support. Dimana di setelah gue ngerasa kayak enggak nih, ini nggak benar gue kalau kayak gini, udah gue nya kena mental, badan gue juga jadi sakit, gue jadi nggak fokus kerja segala macem. Plus juga dimana saat itu gue ngerasa kayak gue udah cukup, gue udah nggak mau lagi kayak gini. Akhirnya udah kan, nah udah pas udah lepas itu ya udah gue jadi sekarang kayak udah mulai tahu nih gue harus kayak gimana, gue harus belajar gimana caranya biar gue sekarang gendut, gue sekarang lagi overweight, tapi gue ngelakuin sesuatu. Gue akhirnya sekarang suka banget nge-gym karena gue nggak disuruh, karena gue emang pengen aja, gue pengen nge-gym biar karena gue suka banget makan kan. Makanya kan gue kalau misalnya si Kristi ngajak nih dulu pas masih di Jakarta kan, ngajak ayo kita coba, temenin gue dong gitu kan, sebagainya kan. Habis itu jadi gue tuh suka banget makan. Cara gue ngeimbanginnya adalah dengan gue harus olahraga, benar kan, kayak gitu konsepnya. Jadi kayak gue sekarang benar-benar olahraga tuh ya udah karena emang gue pengen, karena gue suka menyakiti diri gue sendiri. Jangan diambil yang terakhir, jangan diambil guys. Jangan guys, maksudnya kalau misalnya kalian yang ngerasa kayak aduh gue pengen merasakan sakit, datang ke nge-gym olahraga, mendingan sakit daripada, soalnya ya banyak lah ya case yang kayak ya itu udah bahasan yang lain lah ya. Jadi intinya sekarang gue udah ngelakuin apa yang gue suka, gue jadi gak lebih pede. Gue sekarang kalau misalnya pakai baju, gue juga udah yang mikir gitu loh, aduh gue pakai baju apa ya yang bagus gitu kan, yang dengan body shape gue yang kayak gini, baju apa ya yang masalah oke buat gue. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gue udah mulai perhatiin, dan kayak gue ngerasa kayak kalau ada yang bilang gue ngedut, ya udah ya emang terus kenapa gitu kan, terus kenapa, emang ada urusan apa sama lo gitu kan. Emang gue makan makanan lo kan, kagak, gue beli sendiri kalau makanan. Jadi maksudnya kayak untung gue bukan lu, kalau ada yang ngomong gitu depan gue tonjok anjir. Nah, lebih kayak ya udah, emang ya udah emosian kan kita sama orangnya ya. Iya, darah tinggi nih. itulah. Nah, itu balik lagi kayak perjalanan untuk self love tuh emang panjang banget, trial error, dan bener-bener kayak ya udah lo sampai selama lo hidup lah, lo pasti bakal terus belajar ya, karena pasti ada aja turunnya gitu loh. Karena gue juga pernah kayak gitu turun, sempat kayak iya ya gue kayak iya ya masa iya sih kayak nah itu, nah yang hal-hal itulah di saat itu kita harus punya nih support. Ketika kita nggak bisa kita terlalu bergeming sama pikiran sendiri ya. Jadi kayak udah, kita lah butuh support. Salah satu gila sih adalah ini gue jadi Kristi dan Patrice, salah satu mungkin kita kalau dari menghentikan. gue sendiri, gue juga mau cerita. Gue sebenarnya bukan, gue tuh tidak pernah, maksudnya gue tidak pernah struggle untuk soal berat badan, tapi gue struggle soal jerawat. Nah, di mantan gue yang yang sebelum inilah, pokoknya sebelum ini, yang gue dimana gue setiap malam gue keluar terus, mungkin setiap weekend gue minum terus gitu. Nah, itu tuh dia sebelum dia mengghosting gue, dia tuh sempet tuh menghancurkan self esteem gue dengan cara, kan namanya orang tiap hampir seminggu beberapa kali kita minum alkohol itu kan badannya panas ya. Jadi tuh kebetulan jerawat gue itu tuh hormonal juga, sama mungkin kayak si Monik ya. Nah, gue tuh sempat gue breakout parah ya, maksudnya breakout nih, ini masih ada bekasnya kan nih ini itu tuh gue breakout. Dan tau nggak dia ngomongnya apa? Lu jerawatan banget sih, mulus dong kayak gue. Itu cowok tuh yang ngomong. Cowok. Lu udah pastiin belum itu bawahnya cowok apa cewek? Kebetulan ada bijinya sih kayaknya ya. Oh ada bijinya. Ada. Cuman ya itu kayak cewek anjir. Kayak what? Terus tuh yang ngomong tuh berulang-ulang, lu treatment kayak, maksudnya tuh lu usaha kayak, maksudnya biar jerawat lu hilang segala macam gitu-gitu. Ya gue usaha,
Terus emang lu nyuruh gue treatment, lu bayarin nggak treatment gue? Masalahnya enggak juga kan gitu loh. Udah lu diem aja. Maksudnya gue juga lagi berusaha, bukan gue nggak berusaha gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya itu menurut gue lumayan menyakiti gue lo sampai sekarang gitu. Maksudnya jadi gue kalau lagi jerawatan itu tuh gue jadi kayak aduh anjing ini, maksudnya gue takut tuh gue jelek banget gitu loh kalau jerawatan gitu. Jadi makanya itu bener-bener sih, makanya mulut orang tuh jangan jahat ya gitu. Kalau misalkan emang lu nggak bisa say it nicely, mending lu diem aja deh gitu loh. Udah, nggak semua orang bisa terima omongan lu kayak gitu. Dan juga apa namanya pada saat di ghosting, nah itu tuh feeling untuk dibuangnya itu tuh sangat besar pas gue, itu yang gue rasain ya. Jadi apa namanya kayak anjir, kayak gue pikir gue jelek banget apa ya bagaimana gini tuh, sampai maksudnya tuh lu gak mau ngomong sama gue, tiba-tiba terus lu ngilang semingguan, sampai lu balik lagi itu sampai kenapa gue tuh hampir. Enggak sih, kayak kalau menurut gue emang kualitas orangnya aja yang sampah. Iya, makanya mungkin ya kan gue pikir dulu itu tuh kayaknya gue yang apa namanya gue yang problemnya gitu loh. Maksudnya gue yang apa namanya gue nyalahin diri gue sendiri. Kenapa sih emang gue ngomong apa sih, padahal saat itu juga gue juga lagi nggak sadar juga gitu loh ngomong apa gitu. Kayak gitu. Nah yang sebelum si Jeffrey juga itu kan gue putusnya juga tiba-tiba kan abis ngumpul bareng lu pada Neng, tiba-tiba nah itu lu tau gak sih apa yang gue pikirin sama Monik waktu itu? Gue sempet say out loud loh. Jadi after kayak kalau nggak salah itu pas Nick and Married ya. Iya, malamnya. Jadi abis Nick and Married kan gue sama Monik hangout ya. Gue kayak ngomong, cowoknya Patrice, kita ada ngelakuin sesuatu gak ya, maksudnya yang salah di mata dia, takutnya dia kayak ngerasa circle si Patrice tuh kayak rusak atau gimana gitu. Gue kayak sampai ngomong kayak gitu. Setelah itu pas banget terus lu kayak update story lu putus gitu kan. Kayak gue ngerasa bersalah, gue guilty anjir. Nah, bukan karena lupa, bukan itu gara-gara dia aja, maksudnya gue gara-gara dia. Iya kan? Kayak sampai gue tuh kayak ngerasa guilty, kita ada salah apa ya Mon ya kemarin? Maksudnya ada gak sih perlakuan kita tuh yang kayak gak senonoh ya? Gak senonoh anjir. Kayak kenapa? Sama kalian memang tuh cowok-cowok memang kan aneh aja orangnya gitu loh. Makanya gue tuh pas putus sama dia juga gitu ya kan, gue pikir itu tuh apa, dia itu tuh ya the one, dan juga maksudnya yang jawaban dari doa gue, ternyata tuh enggak gitu loh. Pas gue apa namanya di saat itu kan gue lagi down banget, yang gue bilang apa, gue tuh apa namanya even bokap gue 40 hari aja belum gitu, itu tuh baru sebulan dari bokap gue nggak ada. Gue masih butuh dia, gue masih butuh ditemenin, gue masih butuh apa namanya, gue masih broken, gue masih grieving. Nah itu apa namanya, itu saat-saat gue tuh gue hancur banget, dan tahun itu bener-bener hancur banget. Malah anjing gue yang Ciko juga meninggal ya Neng ya. Gak lama itu, wah itu bener-bener acak adut banget, gila gue. Dan itu tuh maksudnya gue tuh sampai 1,5 tahun ya gue tidak di dalam hubungan apapun, gue tidak main dating app sampai pada saat ya itu gue apa namanya mendekati ya, gue akhirnya bulan April 2024 deh kalau nggak salah, atau Maret lah gue lupa. Nah itu gue baru main lagi gitu. Jadi itu apa namanya, dari perjalanan 1,5 tahun itu tuh gue apa yang gue lakukan ya, gue hang out sama temen-temen. Mungkin ya cara gue ya gue ambil S2 itu buat gue distract pikiran gue, kemudian gue nge-gym, terus gue main hobi-hobi gue yang gue suka, dan kayak gitu-gitu deh. Itu apa namanya, itu long way itu gue sampai gue tuh menemukan diri gue lagi, gue form lagi, sampai gue tuh form maksudnya gue nggak butuh orang lain untuk bahagia, gue bisa bahagia diri sendiri tanpa orang lain anjir. Di situ tuh gue sampai realize tuh udahlah fuck it, udah gitu. Jadi kayak gitulah cerita gue.
Congrats Kita juga semua buat Christy and Stevie. itu masa-masa awit walk itu. Jadi dengar dari cerita kita semua, gue nangkep kayaknya kita intinya maksudnya udah melalui proses itulah ya. Mhm. Nah, mungkin boleh dong dibagiin tips self love. Sebelum menutupannya ya. Menurut gue self love itu bukan cuma sekedar konsep guys. Jadi jadi sesuatu yang harus lu praktekin setiap hari. Kadang kita terbiasa tuh mikirin orang lain sampai kita tuh lupa kita tuh butuh perhatian juga. Nah, yang gue mau bagiin, yang pertama itu, ini langkah pertama, kenali dan terima diri lo sendiri apa adanya. Jadi self love dimulai dari lo nerima diri lo, bukan lo berusaha jadi orang lain. Betul. Kadang tuh kita sibuk ngejar standar yang dibuat orang lain, kayak terutama di sini mungkin di lingkungan Asia, cewek itu kalau cantik tuh harus kurus, harus putih, harus apalah itu. Nah, sampai kita lupa kalau kita tuh berharga dengan versi kita sendiri. Jadi stop bandingin diri kita sama orang lain. Jadi lo fokus aja apa yang bikin lo tuh unik. Instead of lo ngebandingin diri lo sama orang lain, lo cari deh value yang menurut lo tuh ini tuh gue banget gitu. Jadi lo lebih bisa menunjukkan diri lo sendiri, lo bisa embrace yourself. Yes. Dan aura lo tuh bakalan terpancar dari situ juga gitu. Jadi list hal-hal yang lo sukai, kayak misalnya lo suka tenis, ikutlah klub tenis. Lo suka golf, mainlah golf walaupun gak jago. Lo suka nge-gym, ya udah pergilah ke gym gitu. Tapi bukan untuk orang lain, buat diri lo sendiri. Nah, yang kedua, stop cari validasi dari orang lain. Ini yang menurut gue udah ada di titik gue nggak butuh validasi lo. Kayak gue nggak butuh persetujuan orang lain buat bahagia. Dulu tuh gue sering takut kalau gue begini nanti orang ngomong apa ya gitu. Tapi sekarang kayak gue nggak peduli, orang bakal selalu punya pendapat kan. Maksudnya sebaik apapun lo pasti ada aja orang yang komentar gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja hidup lo sendiri gitu. Jangan diambil hati semua komentar orang. Jangan kayak belajar bedain kritik yang membangun atau kritik yang cuma nyakitin. Kalau menurut lo itu cuma nyakitin lo, nggak bisa lo ambil buat ngebangun diri lo sendiri. Buanglah jauh-jauh gitu. Terus yang ketiga mungkin ini yang susah dilakukan, belajar bilang enggak. Belajar bilang enggak tanpa ngerasa bersalah. Itu agak, apalagi khususnya dalam lingkungan keluarga ya, perlu di take note kalau lu nolak itu bukan berarti lu jahat. Belajar kalau misalnya lu menolak itu berarti lu tahu batasan lu punya boundaries. Jadi lu set boundaries lah. Gue dulu sering kayak ngerasa bersalah kalau nolak ajakan teman-teman gue dulu, bukan kalian. Jadi cerita sedikit kenapa gue sampai sekarang teman gue cuma itu aja, yaitu karena karena dulu tuh gue orang yang bener-bener kayak oke, ini itu, jadi gue punya banyak banget circle. Terus semenjak lulus SMA tuh gue punya banyak circle SMA, circle SMP, circle kuliah, dan gue tuh bener-bener kayak ngeforsir diri gue, waktu gue untuk ketemu semua circle itu, kayak ganti-gantian gitu loh, kayak gue gak berani ngomong enggak gitu. Nah di situ kayak gue tahu ketika gue bilang enggak dan mereka enggak, maksudnya respon mereka ke gue tuh enggak bagus, berarti emang mereka bukan teman gue gitu loh. Nah di situ baru gue belajar kayak buat nge-cut orang-orang.
Makanya sampai sekarang itulah kenapa gue gak punya teman. Kenapa? Bukan Quality nggak over quantity. Kualitasnya. Iya. Jadi gue kayak dulu ngerasa gitu loh. gue ngapain hari ini ke sini, hari ini ke situ, hari ini ke sini ke situ, pulang malam gini capek, bener-bener capek. Dan itu karena lo belum aware kalau sebenarnya lo bisa bilang enggak gitu. Iya. Nah, yang mungkin yang keempat atau terakhir, kayak lu kelilingin diri lu dengan orang yang positif. Lu pantas dikelilingin sama orang-orang yang support lu, orang-orang yang selalu ada buat lu, bukan malah ngejatuhin lu. Jadi siapa yang ada di sekitar lo itu sangat-sangat berpengaruh besar ke cara lo mencintai diri lo sendiri. Lo terus ada di lingkungan yang setuju kan? Ya, jadi ketika lo ada di lingkungan yang terus bikin lo insecure, lo akan kesulitan untuk berkembang. Trust me. Pilih teman yang suportif. Pilih teman yang tulus sama lo. Jauhi orang-orang yang yang suka meremehkan lo. Bangun circle yang bikin lo ngerasa dihargai, bukan malah yang ngerasa bikin lo kayak insecure. Gitu guys. Itu tips-tips dari gue. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin dari ini cewek yang lagi tepuk tangan. Aku. Iya, kalau gue sih yang penting tetap bersabar aja sama prosesnya. Tetap mikirin kalau gue tuh kayak gini aja gue nggak apa-apa, tapi gue harus lebih baik. Gue kayak gini nggak apa-apa, dan berusahalah untuk mulai misahin antara apa yang bisa lu kontrol sama apa yang enggak. Tuh kan. Jadi ketika lo udah bisa misahin nih antara apa yang bisa lo kontrol sama enggak, itu lo bisa lebih tenang dalam ngejalanin hidup. Karena gue tahu ketika ada orang lain yang ngomong sesuatu dan itu bukan suatu hal yang bisa gue kontrol, jadi gue nggak usah pusingin itu. Jadi gue bisa ya udah, gue cukup fokus sama diri gue sendiri. Kalau misalnya gue ngeliat ada orang lain yang value-nya oke, yang bagus, ketika lo ngerasa itu ketika lo ngerasa gue pengen kayak gitu, ya udah, lo berusaha aja buat diri lo sendiri gitu kan untuk ngelakuin itu. Selama lo happy, selama lo sehat, selama lo nggak ngerusak dan ngerugin orang lain, just go for it gitu loh. Ketika nggak usah pedulin atau orang-orang bilang kayak ih apaan sih kayak gitu, apaan sih, karena apapun yang lo lakukan antara orang lain itu nggak bakal peduli sama lo, atau ya udah orang lain ngejulit pasti bakal ngejulit aja gitu kan. Jadi balik lagi ke diri lo sendiri, karena nanti yang ngerasain itu ngerasain hal-hal baik itu ketika lo berusaha itu adalah diri sendiri. Balik lagi ke situ, self love guys. Sebagai penutup, gue cuman karena semuanya sudah komprehensif ya, jadi gue cuman mau sharing kalau untuk tips mungkin kalian juga bisa melakukan journaling, kemudian juga meditasi mungkin untuk menenangkan pikiran juga, kemudian positive affirmation ke diri sendiri ya. Kemudian kalau misalkan memang mungkin trauma kalian masih yang berat dan juga nggak bisa bikin sendiri, coba cek kontrol ke profesional gitu. Itu nggak masalah gitu loh, kalau kalian, dan itu memang perlu kalau misalkan kalian memang nggak bisa sendiri ya untuk nyelesainnya dan juga butuh bantuan, ya nggak apa, nggak ke profesional. Dan juga mungkin kayak gym, exercise, sama exercise apapun yang kalian bisa enjoy, kalian bisa komitmen, yang penting kalian bisa lakukan itu setiap hari, dan mungkin maksudnya ya enjoy lah gitu. Dan juga mungkin jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri, enjoy the process untuk self love juga, dan juga jangan lupa bersyukur untuk apa yang kalian punya gitu. Karena bersyukur itu bisa membantu menurut gue sih gitu. Itu aja sih dari gue. Kita harus ngerasa cukup dengan diri kita sendiri. Cukup, betul. Cukup. Terus
Terus satu lagi, gue mau nambahin satu lagi. Boleh. Cari support system. Atau ya temuin support system lo yang tepat gitu. Sekarang gue tuh udah ada di hubungan yang menurut gue bikin gue secure banget, dimana gue dihargain, nggak dikontrol, dan gue bisa jadi diri gue sendiri tanpa takut dihakimin. Gue bisa pakai baju apapun yang gue mau, yang gue suka, yang gue nyaman. Bahkan ketika gue kan suka kayak ngetes gitu dong, bukan apa ya, kayak nanya bagus gak gitu kan, kayak bagus gak di gue. Dia selalu jawab, selama lo nyaman pakai aja. Dia nggak pernah yang kayak mantan gue dulu kayak jangan pakai baju ini, jangan pakai baju itu gitu. Dia tuh nggak nuntut buat gue jadi perfect atau menurut standar dia, karena dia selalu ngomong gue tuh perfect buat dia. Pasangan Iya. itu cerminan kita. Betul, you attract what you are. Itu dia. Yes. Jadi komunikasi kita tuh sehat gitu. Ketika gue nggak suka apapun, gue selalu ngomong ke dia. Walaupun ya gue emang ada prosesnya sih, kayak gue diem dulu, terus dia kayak notice lo kenapa, terus gue diem dulu. Tapi cewek ya gue emang gitu, kayak ya, gue sempat mention di episode sebelumnya, emang gue agak susah dikomunikasi masalah itu gitu loh. Harus nunggu beberapa saat dulu baru gue kayak bisa ngomong gitu. Tapi yang nggak ada tuh yang namanya drama-drama manipulasi. Terus apa ya, dia tuh nggak ngebanding-bandingin gue sama cewek-cewek lain. Bahkan nggak ada, dia nggak pernah mention cewek lain. Maksudnya di muka gue nggak pernah gitu. Kayak apa ya, pokoknya support system tuh penting banget. Contohnya ketika lo misalnya instead of lo nyuruh pasangan lo untuk menjadi kurus atau menjadi maksudnya olahraga, atau karena lo mikir mungkin dia terlalu udah berlebih apa ya, kayak overweight, terus cara lo menyampaikannya tuh jangan kayak physical abuse gitu. Jadi kayak lo gendut olahraga gitu. Ya, ini salah satu caranya ya. Mungkin lo bisa kayak ngebangun rutinitas lo jadi kayak bareng-bareng gitu. Instead of lo nyuruh, mendingan lo kayak ngerasa kita mulai nge-gym yuk gitu. Nge-gym yuk bareng. Kayak gue di awal tahun ini omongan gue ke dia tuh kayak gue mau punya rutinitas baru yang bikin kita ngerasa kayak kita ngelakuin ini bareng-bareng gitu. Jadi ketika gue males, lu gak boleh males juga, gue ngomong ke dia gitu. Ketika lo males, gue harus nge-push lo. Jadi kita masing-masing harus ngingetin satu sama lain gitu. Pokoknya kita nggak boleh dua-duanya males dalam satu hari. Ketika lo gak mau bangun, gue harus tarik lo. Begitu juga sebaliknya. Itu yang gue sampein pas kita benar-benar mau komitmen mulai nge-gym setiap hari. Itu Keren. Itu privilege banget BTW ya, kalian bisa nge-gym pagi-pagi itu dengan jalan kaki, itu adalah sebuah privilege. Yes. Gue gak bisa kayak gitu. Memang, ya sempat gue omongin di sini lingkungannya mendukung untuk jalan kaki ya, dia pun lo gelap-gelap. Begal. Gue kan gue kan langganan nge-gym kan di salah satu gym yang buka 24 jam ya, dimana emang gue tuh pengen, gue tuh suka banget nge-gym tuh pagi. Pernah gue dua kali tuh, gue cuma 2 kali doang berangkat nge-gym karena jalan menuju ke sana itu tuh gang kecil, terus yang kanan kirinya tuh tembok, terus lahan kosong. Ya nggak berani saya. Iya dong. Takut. Jadi itu adalah privilege gitu deh. Bisa pagi, keren. Mantap, keren. Bersyukur saya. Oke. Mantap. Boleh kita tutup podcast Boleh. hari ini? Oke, Kat. boleh. Gue closing kali ya. Boleh. Ya. Silakan. Oke guys, nih udah 1,5 jam kita ngomongin tentang self love, pengalaman kita, bahkan sampai tips yang mungkin bisa kalian ikutin. Semoga
apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat juga bagi kalian yang ngedengerin. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat, oh ya, thank you juga buat Stevie Wonder. Thank you banget buat Stevie udah join kita hari ini di episode kali ini. Semoga di episode-episode berikutnya bisa sharing pengalamannya juga, karena gue yakin pengalaman lo banyak banget. Asam garam kehidupan ini. Apa yang Asam garam kehidupannya banyak banget. Jadi mungkin teman-teman Bakwan Podcast bisa merasa terbantu dari apa yang Stevie sampaikan. Terus kalau kalian punya cerita, kalian punya pendapat, jangan lupa DM atau komen di Instagramnya @bakwanpodcast, karena kita suka banget bacain cerita kalian. Dan juga minggu depan kita akan ngomongin, kita nggak ada topik khusus minggu depan, karena kita akan ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan kita yang kalian sampein lewat question box kita di Instagram, atau kalian bisa DM. Jadi semua pertanyaan kalian akan kita jawab di episode berikutnya. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Karena minggu depan tuh tema, bukan topik ya, kita tuh Q&A session. Bakal seru banget. Advice session. Keren. Ini gue udah dapat. Wow. Sama gue juga udah listing nih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nggak sabar banget ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Alright, see you in the next episode. Bye-bye. Bye guys.